Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mitra Properti Syariah. Perkenalkan, nama saya Suryana, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Saya adalah salah satu pendiri dari usaha Mitra Properti Syariah. Apa itu Mitra Properti Syariah? Insya Allah akan saya perkenalkan ke depan bahwa Mitra Properti Syariah ini bergerak dalam bidang yang bersifat bisnis yang mengedepankan peningkatan tali silaturahmi. Insya Allah melalui Mitra Properti Syariah kita akan memberikan sebuah peluang usaha ataupun mungkin mitra usaha, mitra bisnis dalam pengadaan, pembelian, ataupun sekaligus juga sebagai penyambung antara si peminat atau bisa disebut juga calon buyer atau juga si pemilik lahan atau properti. Di sini kami bergerak, alhamdulillah, Mitra Properti Syariah ini sejak tahun 2010. Itu berawal dari sebuah ide atau kegiatan bisnis dari saya pribadi, pernah mengikuti atau bersama-sama dengan teman-teman broker yang ada di Kabupaten Karawang. Kebetulan waktu itu Karawang sedang ramai-ramainya menjadi kota industri dan kebutuhan lahan atau properti baik untuk perumahan, kemudian gedung-gedung pertokoan, perkantoran, bahkan mungkin kawasan industri ini banyak. Dan saat itu juga banyak para calon buyer yang menunjuk ya anggaplah orang yang dikuasakannya untuk mencari lahan, baik untuk yang tadi saya sebutkan tadi di atas, ya. Itulah awal saya mengikuti sebagai bisa dikatakan pebisnis bidang pengadaan lahan atau properti. Nah, dari awal itu saya melihat ada satu hal yang kurang pas bagi saya pribadi, karena waktu itu pengadaan lahan biasanya antara calon buyer kemudian calon penjual atau pemilik lahan, biasanya itu pun mereka saling menguasakan. Nah, hal inilah yang terjadi sehingga lahan tadi nilainya mungkin hanya X rupiah, tapi dengan ada rantai-rantai yang tadi antara yang dikuasakan penjual kemudian yang dikuasakan juga calon buyer, itu nilainya menjadi ya bisa katakan 2 kali lipat atau persentasenya bisa naik di atas 25% dari harga yang semestinya yang dikeluarkan oleh si pemilik. Contoh misalkan harga 100, karena dikuasakan itu bisa mencapai nilai 120, berarti naik 20%. Nah, ketika ada peminat, mereka menawarkan lagi itu menjadi 150, sehingga muncullah di situ nilai spekulasi, nilai-nilai properti atau lahan yang diperjualbelikan. Nah, inilah pengalaman saya. Kebetulan juga istri saya ini seorang notaris, ya, atau PPAT juga, sehingga saya banyak mengetahui tentang seluk-beluk transaksi atau jual beli lahan atau pengadaan lahan. Bahkan ada orang calon buyer mencari lahan di satu tempat, satu titik, sehingga di situ kelihatan sekali pemiliknya hanya mungkin satu orang, pembelinya atau calon buyernya juga hanya satu orang atau perusahaan bosnya, tapi yang datang biasanya antara peninjau, ya anggaplah calo lah ya, kemudian juga yang dikuasakan itu banyak, sehingga pada saat survei ini muncul seolah-olah lahan itu
diperjualbelikan oleh para peninjau, bos-bos lah kelihatan, karena mereka berpakaian ya cukup rapi gitu ya. Dan termasuk saya di dalamnya waktu itu. Jadi ya disitulah ada bahasa istilahnya ngalor ngidul, sampai kita janjian dulu, adu harga dulu, permintaan ada segala macam. Nah disinilah awal ide saya untuk mendirikan sebuah bisnis pengadaan lahan, baik untuk perkantoran, perumahan maupun industri, atau juga untuk lahan-lahan yang ingin dikontrakan atau orang ingin menjual. Nah, saya berpikir kalau seperti ini bukan merupakan bahaya, tapi nilai-nilai transaksi yang berdasarkan kebetulan saya beragama Islam, saya punya keyakinan dengan cara seperti ini memang menguntungkan. Tapi menurut saya pribadi ini ya terus terang aja saya tidak pas, ya tidak bermaksud itu bisa dikatakan merugikan orang lain, tidak. Ya selama orang itu masih antara calon buyer kemudian penjual juga merasa dia happy atau mungkin juga senang karena ada perjanjian, ya mungkin sah-sah aja bagi mereka. Tapi bagi pribadi saya, maka saya tidak, ya. Nah, saat itulah saya mencoba menggagas dengan sendiri, karena istri saya juga seorang notaris. Saya mencoba menjual salah satu, saya masih ingat, salah satu lahan teman sahabat saya waktu itu meminta bantuan tolong dijualkan lahan. Maka tidak ragu, saya dengan modal hanya Rp75.000 waktu itu, saya membuat sebuah spanduk kecil. Jadi tulisannya di situ waktu itu saya bilang properti Karawang atau Karawang properti waktu itu dijual, hubungi. Nah, nama saya di situ tercantum, nomor HP saya tercantum. Luar biasa. Pagi dipasang, siang hari sudah ada yang ngebayar, sore hari ngebayar, 2-3 hari, tidak satu minggu itu orang ada yang mengejar saya, meminta ketemuan, bahkan meminta fotokopi sertifikat, sehingga saat itu ya penuh kejutan. Ya saya sampaikan kepada calon buyer, kebetulan waktu itu calon buyer itu adalah saya nyebut salah satu etnis, ya ini orang Cina, ya dari Jakarta. Kebetulan dia punya saudara di daerah Karawang, dia minta bantuan tolong carikan lahan dengan harga yang sesuai dengan permintaan. Maka ketemulah waktu itu, saya sampaikan apa adanya bahwa lahan ini nilainya, saya bilang contoh misalnya ini adalah per meter 1 juta. Saya sampaikan apa adanya, ya ke mereka. Ini bukti permintaan dari pemiliknya segini, ya. Nah ini Bapak silakan. Bolehkah saya menawar? Boleh. Nah pada saat itu saya sampaikan juga kepada pemiliknya, orangnya ini ingin nawar bagaimana. Nah pada saat itu saya pertemukan langsung antara calon pembeli kemudian ini calon penjual, dipertemukanlah. Pada saat pertemukan ini saya terus terang, karena saya juga ini merupakan privasi kedua orang tersebut, saya di luar, saya tidak ikut nimbrung untuk tawar-menawar. Silakan, saya sudah membuka hubungan berinteraksi antara calon pembeli dan calon penjual. Maka deal di situ dengan nilai 950, ya, dengan total sekian, mungkin waktu itu harganya 1,5 miliar waktu itu, ya. Nah, disitulah fungsi saya sudah mempertemukan mereka, dan saya berpikir serta berinisiatif bahwa ini tidak boleh ada nilai yang ditambahkan. Nah, lalu terutama ini dari calon buyer yang menunjuk saudaranya bertanya, saya dapat berapa persentasenya Pak? Persentase apa? Kata saya bilang gitu kan. Ya, umumnya kalau jual beli ini biasanya ada uang fee dari si pembeli dan penjual, maaf ya. Nah saya bilang, ya betul ada. Saya diberi apa adanya, tidak memiliki nilai persentase berapa. Saya terserah mereka. Nah akhirnya mereka cukup paham,
ya udah Pak, saya minta 10%-nya aja lah dari nilai yang Bapak diberikan oleh pihak sana. Ya, saya setuju. Ya, waktu itu saya dikasih 20 juta. Ya, karena dia minta 10%, saya kasih dia 2 juta sebagai ucapan terima kasih, dan dia juga cukup senang. Ya, saya apalagi gitu ya. Nah, disitulah berawal saya mendirikan sebuah bisnis mitra properti syariah. Nah, perkembangan terus berlanjut. Saya punya mitra calon penjual tanah, akhirnya banyak. Ya, umumnya adalah dari para sahabat, teman, kolega. Ya, kebetulan saya aktif di salah satu organisasi di HIPMI dan Kadin. Nah, disitulah mereka cukup antusias, bahkan banyak yang menitipkan ke saya. Nah, inilah awal dari berdirinya mitra properti saya. Alhamdulillah pada tahun 2014 ya, 15 awal kami mendirikan sebuah lembaga atau badan usaha yang berbadan hukum, yakni PT. Ya, jadi mitra properti syariah ini di bawah naungan PT Mayarta Morposa Garuda Nusantara, atau disingkat PT Mega Nusa. Ya, alhamdulillah sekarang kami sudah punya kantor yang cukup strategis. Salah satu komisarisnya mempersilahkan tempat sehingga kami cukup nyaman, presentatif. Ya, kami punya tempat di Karawang ini. Nah, harapan kami dari pihak, ya anggaplah saya adalah foundernya, dengan tim ingin menyampaikan kepada masyarakat yang berkeinginan baik menjual ataupun menitipkan properti, baik itu rumah, baik di pedesaan, di perkotaan, ya, gedung atau tokoan, atau juga lahan, ya sawah maupun lahan tambak, atau pihak lain calon buyer untuk mendirikan sebuah perumahan ataupun kawasan industri. Kami bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Insya Allah kami dari Mitra Properti Syariah tidak ada yang akan kami tutup-tutupi. Kami ingin berikan dan menjadikan sebuah solusi kepada masyarakat. Bahkan kami punya sebuah slogan, Mitra Properti Syariah adalah solusi untuk properti Anda. Anda bisa menitip atau menjual belikan properti Anda tanpa terkendala komisi. Itu adalah salah satu moto kami. Insya Allah transparan dan profesional. Demikian sekedar sekilas memperkenalkan bahwa Mitra Properti Syariah akan eksis mendunia, yang tumbuh dan berkembang berasal dari ide anak bangsa putra daerah Karawang, Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MPS, Mitra Properti Syariah. Maju terus.